Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatir Fauzan dengan NRP 194005 dari kelas 19 MJA mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin usaha penelitian saya yang berjudul pengaruh WOM dan kepuasan pelanggan terhadap loyalty konsumen pengguna aplikasi Dana. Di sini ada poin yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada era digital teknologi, mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan bertransaksi secara online karena dianggap lebih efisien dari segi waktu dan lebih mudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknologi internet mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang dapat memberikan sebuah dunia baru bagi masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah form berpengaruh terhadap aplikasi data. Poin keduanya, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap pengguna pengguna aplikasi dana. Bagian kajian pustaka di sini tuh eh, ada dari yang atasnya itu ada effective commitment. Yang pertama itu dari customer satisfaction itu nyambung dulu ke effective commitment, dari effective commitment itu ke bawahnya ada reward, lalu dari customer satisfaction itu ke bawahnya sebelah kanan itu ada normative commitment, dari normative commitment itu nyambung lagi ke reward. Nah itu semua di tengah-tengahnya itu ada continuous continuous commitment. Jadi itu tuh saling berhubungan antara satu sama lain. Komitmen secara keseluruhan memiliki dampak positif pada WOG karena komitmen efektif menunjukkan keinginan untuk memelihara hubungan. Pada komitmen efektif, konsumen selalu mempertimbangkan kepada penyedia pelayanan berdasarkan pada identifikasi dan ketertarikan dari sudut pendatang emosional. Beberapa peneliti melaporkan ikatan yang kuat yang merupakan akar komitmen efektif seiring dengan perasaan, kewajiban untuk tidak pergi, dan perasaan bersalah jika terdapat pemutusan hubungan. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap seluruh konsumen yang pernah menggunakan aplikasi OVO dalam melakukan transaksi secara online untuk melihat hubungan antara kepuasan pelanggan dan pembentukan komitmen pada aplikasi tersebut. Bagian kerangka pemikiran. Yang pertama di sini ada WOM itu sebagai variabel X-nya. Lalu di sini ada kepuasan pelanggan itu dengan variabel Y. Lalu ada loyalty konsumen itu sebagai variabel Z-nya. Jadi saya di sini menggunakan 3 variabel yaitu WOM, kepuasan pelanggan, dan loyalty konsumen. Hipotesis. Yang pertama itu ada WOM berpengaruh terhadap loyalty konsumen. Keduanya ada kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalty konsumen. Dan yang ketiga itu ada sehingga dua variabel di atas sama-sama berpengaruh terhadap loyalty konsumen. Kemudian jenis penelitiannya itu saya menggunakan penelitian kualitatif. Mengapa saya menggunakan jenis penelitian kualitatif? Jenis penelitian ini sangat cocok untuk menguji relasi ketiga variabel penelitian yang tadi sudah saya jelaskan, variabel X, Y, Z yang sebelum ini. Relasi tersebut berdasarkan pada teori-teori yang menjelaskan mengenai WOM dan kepuasan pelanggan terhadap loyalty konsumen penggunaan aplikasi Dana. Makanya saya di sini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk waktu dan lokasi penelitian itu saya mulai dari bulan Maret 2022 sampai bulan Mei 2022.
Lokasi penelitiannya itu di Kota Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional variabel. Sini itu ada poin-poinnya itu variabel, ada konsep variabel, ada dimensi, ada indikator, ada ukuran, skala, dan nomor poinnya. Yang pertama saya di sini akan membahas dulu variabel. Pertama ada word of mouth communication atau WOM, atau komunikasi dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Itu menurut Cutler and Keller 2012. Dimensinya WOM itu apa sih? Komunikasi. Indikatornya apa sih? Penerimaan informasinya itu sendiri. Ukurannya, tingkat penerimaan informasi yang sangat tinggi. Untuk skalanya itu ada interval, namanya nomor satu. Ini yang keduanya itu ada kepuasan pelanggan. Untuk variabel yang Y atau variabel keduanya. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Itu menurut Phil Kotler dan Kevin Heller 2007 177. Dimensinya apa? Jadi dimensinya itu harapan, mencari tujuan. Untuk indikator sini itu mencari tujuan. Lalu ukurannya apa? Tingkat mencapai tujuan yang tinggi diharapkan. Skalanya interval, bentuknya 2. Lalu ini yang terakhir, atau variabel Z, yang ketiga ini adalah loyalty konsumen. Apa sih loyalty konsumen? Itu adalah loyalty konsumen adalah kesetiaan konsumen terhadap perusahaan, merek maupun produk itu menurut Rangkuti dan Freddy 2002-60. Dimensinya apa sih dari loyalty konsumen itu? Produk, ya kan? Indikatornya apa? Kepercayaan, trust, ya kan? Seperti itu. Ukurannya apa? Ukurannya tingkat kepercayaan lebih tinggi lagi dong, ya kan? Udah gitu untuk skalanya sama interval, jadi tiga skalanya itu interval. Nomor kuahnya berapa? 3. Karena itu urutan dari 1, 2, 3 sesuai variabel. Lalu di sini, nah, untuk di sini, sorry, di sini itu ada yang pertama untuk populasi menggunakan rumus bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Untuk populasi sendirinya itu saya menggunakan 100 populasi dengan rumus seperti di layar. Lalu di sini ada sampelnya itu dari hitungan yang di atas atau dari jumlah populasinya kan saya menggunakan dengan berjumlah 100 dibagi 3, dari tiganya itu dari hasil perhitungan di atas yang dari jumlah populasi yang ditambahkan 1 itu menjadi 3, dan hasil sampel ini itu sendiri adalah 33,3 atau variabel laten menjadi 3, ya kan? Itu untuk dari hitungan populasi dan sampel bisa dilihat sendiri. Dan di sini ada sumber data. Data yang saya gunakan adalah data primer. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah cara penyampaian dan PPT kurang menarik atau bagaimana. Semoga hasilnya bisa yang terbaik. Terima kasih semuanya.